Selamat pagi teman-teman, tapi pun ya pun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona Omikron ya teman-teman. Tetap kita jaga diri, jaga sesama, dan patuhi protokol kesehatan. Dan hari ini saya akan kembali berbagi mengenai materi bimbingan dan konseling dengan topik menjadi pribadi mandiri. Menjadi pribadi mandiri. Nah, kita perlu belajar ini supaya kita tahu, kita paham tentang pribadi mandiri serta memiliki sikap mandiri yang mengarahkan diri kita mengerti terhadap konsekuensi di setiap perbuatan kita. Jadi kita supaya tahu ya, pertama kita mengetahui pribadi mandiri, kita memiliki sikap mandiri, kita tahu konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Maka tiga poin ini kita harus capai dalam pembelajaran ini supaya sungguh-sungguh teman-teman bisa melakukan di kehidupan nyata. Sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mandiri. Nah, sebelum teman-teman atau kita semua melakukan pembelajaran hari ini, mari kita lakukan ice breaking dulu. Ice breaking yang sederhana, teman-teman bisa dilakukan di rumah ya. Bisa dilakukan di rumah, silahkan ambil bukunya atau di kertas lembar bisa juga. Oke, silakan teman-teman persiapkan. Oke, saya teman-teman. Nah, ini dia instruksinya. Peserta didik diminta memperhatikan tayangan slide gambar titik-titik. Nanti ya slide-nya ada. Tugasnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis tidak terputus dan tidak boleh mengangkat alat tulis yang digunakan. Jelas ya teman-teman instruksinya? Oke, terima kasih kalau teman-teman sudah jelas. Kita langsung saja. Nah, di sini ada 9 titik. Teman-teman diminta untuk menggabungkan dari ke-9 ini dengan garis tidak terputus. Silahkan teman-teman. Oh, sudah Pak? Oke, baik. Teman-teman sudah ya? Coba kita lihat. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada gambar. Nanti teman-teman juga bisa ditunjukkan gambarnya ya. Pasti teman-teman juga lebih kreatif dan juga banyak variasinya untuk bentuk garis dan gambarnya. Oke. Yang kedua, teman-teman pasti ada yang penasaran masihan ya. Ada yang ingin mencoba lagi, silahkan. Oke. Ya, udah. Nah, ini yang bentuk garis ya. Oke. Ice breaking ini cukup sederhana. Tetapi poin pentingnya adalah dengan titik-titik kita diminta untuk menghubungkan dengan garis ya, membentuk sebuah gambar. Ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki sikap kreativitas ya, kreativitas. Kemandirian itu juga menuntut kita kreativitas karena kita yang mengarahkan hidup kita. Dan pastinya dengan ice breaking sederhana ini teman-teman bisa belajar banyak hal, lebih enjoy dalam belajar. Maka untuk itu langsung saja. Nah, menjadi pribadi mandiri adalah keterampilan yang penting bagi orang yang ingin lebih mengontrol kehidupan secara mandiri untuk mencapai tujuannya. Menjadi lebih mandiri akan memberikan Anda kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan dengan keilmuan dan kepercayaan diri yang memiliki
yang dimiliki untuk menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Selain itu, studi menunjukkan bahwa orang yang lebih mandiri adalah orang yang bahagia. Ingat, orang yang lebih mandiri adalah orang yang bahagia. Hal ini karena mereka merasa nyaman, merasa sukacita ketika dapat mengambil hidupnya di bawah tangan sendiri. Kita bisa melakukan sendiri banyak hal terhadap diri kita, itu akan lebih bahagia. Menuntun hidup kita, mengarahkan hidup kita, membawa hidup kita ke arah yang mana. Ini sangat penting ya, bahwa mereka yang mandiri adalah orang yang bahagia. Ingat teman-teman ya. Nah, lalu apa sih mandiri? Mandiri itu sendiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Jelas ya teman-teman, adalah mandiri. Pribadi yang mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan hidupnya, punya planning. Misalnya besok saya harus mengerjakan tugas matematika, lusa saya mengerjakan tugas IPA misalnya. Jadi kita rencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, bahkan besok, bahkan masa depan, cita-cita kita. Dan pastinya setelah kita merencanakan, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita rencanakan. Berarti dengan tanggung jawab itu kita lakukan rencana kita realisasikan, kita lakukan supaya terjadi sebuah kenyataan yang ada. Cukup jelas ya teman-teman, bahwa pribadi yang mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan dan bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, menjadi pribadi mandiri ada 3 hal yang harus teman-teman miliki: visi, misi, dan target. Visi adalah impian, cita-cita atau tujuan masa depan. Teman-teman punya cita-cita, pasti punya ya, dan macam-macam cita. Ada yang jadi dokter, jadi pilot, jadi nahkoda, masinis, banyak sekali. Nah, itu harus kita punya impian, cita-cita, visi. Yang kedua, misi. Nah, misi itu adalah proses atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai cita-cita. Ya, ingin menjadi dokter, ya harus belajar dulu, ya, kuliah dulu, khususnya kuliah di kedokteran pastinya. Nah, dan kemudian yang ketiga adalah target. Nah, target, saya harus selesai kuliah berapa tahun misalnya, 3,5 tahun atau 4 tahun, supaya saya lulus dan menjadi dokter. Jadi target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Jadi harus dicapai ya teman-teman. Silakan bisa dicatat atau dirangkum, semoga juga bisa bermanfaat. Atau nanti juga bisa lihat video Pak Gagas kembali. Nah, macam-macam kemandirian. Yang pertama, kemandirian emosional. Orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Jadi orang yang mandiri secara emosi adalah orang yang mampu mengontrol emosinya, tidak mudah marah, ya, tidak mudah merespon peristiwa atau ejekan teman. Kita tidak membalasnya, tetapi kita mengolahnya, mengontrol emosi kita. Ini sangat penting ya teman, kemandirian emosional. Karena dalam setiap hidup kita selalu ada pilihan, dan pilihan itu juga pasti sebagian besar mengandalkan emosional untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan yang apa yang kita harus lakukan. Yang kedua adalah kemandirian sosial. Kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik.
Jadi kemandirian sosial ini juga sangat penting. Bagaimana teman-teman bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri ketika misalnya ketemu orang baru, berada di lingkungan baru. Jadi teman-teman tidak akan merasa terancam, tidak akan merasa aku nggak nyaman, ya. Tetapi ketika teman-teman punya kemandirian sosial, teman-teman dijamin pasti akan nyaman walau di mana tempat teman-teman berada. Yang ketiga adalah kemandirian intelektual. Orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku. Jadi ketika kita bertindak, kita harus berpikir dahulu baru bertindak, ya. Bukan bertindak baru berpikir. Nah, ujung-ujungnya menyesal. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Sebagai manusia, seringkali kita terjebak atas kita bertindak, melakukan sesuatu dulu tetapi kita belum memikirkannya. Sama dengan menyesal. Tapi kalau kita berpikir dulu, ya, berpikir dengan didasari norma-norma yang berlaku, mana yang boleh, mana yang tidak, ini baik, ini buruk. Nah, itu yang dimaksud kecerdasan atau kemandirian intelektual, supaya kita dapat bijak mengambil keputusan di setiap pilihan hidup kita. Yang berikutnya adalah kemandirian ekonomi, mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Ini teman-teman belum waktunya, ya, dalam arti yang penting ini menjadi pengetahuan bahwa kemandirian ekonomi itu juga sangat penting nantinya, ya, nantinya. Jadi ada 4 macam atau 3 macam yang teman-teman harus miliki saat ini. Macam-macam kemandirian, ada emosional, sosial, dan intelektual. Nah, ini ada beberapa karakteristik pribadi mandiri, ciri-ciri pribadi yang mandiri, ya. Pribadi yang berani, mau belajar, mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi sangat jelas, ya teman-teman, bahwa ciri-ciri pribadi yang mandiri itu harus berani, mau belajar pastinya, ya, dan mau melatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Bahwa pengalaman hidup itu adalah pembelajaran yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, ada juga pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, yang nyata, berproses dan membutuhkan waktu. Ya, untuk menjadi mandiri itu kita harus berani berproses, ya, harus berani melalui tahapan yang nyata dalam kehidupan kita. Pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Jadi kita harus bisa mengatur, seperti tadi pengertian, kita mampu merencanakan, berarti kita mampu mengatur, mengelola waktu. Seringkali banyak sekali yang kacau dalam manajemen waktunya. Waktunya belajar malah bermain, ya. Waktunya bermain malah jalan-jalan atau bermain terus. Nah, itu kacau. Jadi harus bisa membagi waktu belajar, kapan bermain, kapan main HP. Ya, misalnya. Pribadi yang berani menata dan menjaga diri, ya. Pasti, ya teman-teman. Teman-teman harus berani menjaga diri. Pribadi yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa hidup kita itu selalu dihadapkan pada sebuah pilihan. Maka kita harus bijak, ya, harus bijak. Kita harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Caranya seperti apa? Melihat dulu apa yang saya butuhkan saat ini, apa yang perlu saya lakukan, selesaikan di waktu yang dekat. Prioritas, ya, mampu memprioritaskan misalnya tugas-tugas mana dulu yang harus saya kerjakan, atau tugas mana dulu yang harus segera dikumpulkan, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
Yang berikutnya, pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Percaya diri. Saya bisa. Saya berani mengungkapkan pendapat. Saya berani tampil di kelas. Saya berani ikut OSIS. Menjadi ketua, menjadi wakil. Ya, kita harus percaya diri bahwa kita yakin, kita mampu, kita punya potensi, punya bakat. Mantap. Pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan diri. Kita tahu kemampuan kita. Kita tahu saya ini orangnya yang murah senyum. Saya orang yang teliti, saya yang rajin, saya orang yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman pasti punya kekuatan diri. Maka itu yang teman-teman andalkan, bukan orang lain, bukan teman Anda, tetapi Anda sendiri yang tahu kekuatan diri Anda. Nah, sekian teman-teman untuk materinya, dan ini ada 3 soal yang harus teman-teman lakukan sebagai kegiatan teman-teman setelah belajar materi menjadi pribadi yang mandiri. Ini semoga juga menjadi alat bantu teman-teman untuk menata hidup ke depan bagi teman-teman. Soal yang pertama, apakah Anda seorang yang mandiri? Ya, teman-teman bisa melihat diri dari materi tadi, dari yang sudah saya jelaskan, ada poin-poin penting dan penjelasan-penjelasan yang dapat membantu Anda untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apakah saya mandiri atau belum. Yang kedua, tuliskan rencana hidup Anda 3 tahun ke depan yang ingin diraih. Misalnya, seperti saya atau teman-teman. Saya ingin lulus SMA, atau saya ingin masuk SMA Yosudarso atau SMA yang lainnya. Atau saya 3 tahun ke depan sudah lulus SMA, saya mau kuliah lanjut di luar negeri, di Jerman dan negara-negara yang lain. Silakan teman-teman tuliskan apa yang menjadi rencana hidup teman-teman, ingin jadi apa. Yang ketiga, bagaimana cara Anda meraihnya ya. Setelah menuliskan rencana hidup Anda, baru caranya bagaimana untuk mencapai itu. Tadi Pak Gagas juga sudah menyinggung dan menjelaskannya di materi di atas. Semoga materi ini juga sungguh-sungguh bermanfaat bagi teman-teman, juga boleh share ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman selamat belajar, dan semoga teman-teman bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap hidup Anda, terhadap diri teman-teman. Terima kasih, selamat pagi, tapi pun ya.